Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'mah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin wa hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di masjid yang mulia, yaitu Masjid Muhajirin. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di Masjid Muhajirin ini kita pun dijadikan orang yang hijrah dari sesuatu yang buruk dan kita berhijrah ke tempat yang baik. Mudah-mudahan kita berhijrah dari dosa, berhijrah agar kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan daripada pembahasan kita, pertemuan lalu kita telah membahas daripada nikmatul iman dan nikmatul Islam. Maka malam hari ini kita akan membahas yang berikutnya, sebagaimana yang diperintahkan kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam, ya, dan kita pun meminta agar kita ditinggalkan dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Ya, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wa iyadillah. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu semangat kita agar meninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darain amin ila anqal wa la tazalu sa'ilan min Allah husnul khatimah wa qad balagana anna asy-syaitan la'anahu Allah yaqul qasama dhahri alladhi yas'alu Allah ta'ala husnal khatimah aqulu ma ta'yajab hadha bi amalihi akhaf an qatl. Al-Imam Haddad menyatakan bahwa hendaklah kita selalu senantiasa meminta kepada Allah agar meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita minta senantiasa agar meninggalkan dalam keadaan-keadaan yang baik. Kenapa demikian? Ya, waqad balagana dalam suatu riwayat dinyatakan anna syaitan la'anahu Allah yaqul. Syaitan la'anatullah mengatakan, apa yang dikatakan syaitan? Qasama dhahril ladzi yas'alullah ta'ala husnul khatimah. Kata syaitan, punggungku ini patah katanya ketika ada orang yang meminta husnul khatimah. Jadi kalau kita minta meninggal husnul khatimah, ya, punggung syaitan terasa patah. Kenapa? Dia merasa sia-sia telah menggoda manusia untuk bermaksiat, tahu-tahu orang yang digodanya ingin meninggal husnul khatimah. Karena itu yang paling tidak diinginkan syaitan. Syaitan tidak mau kita meninggal husnul khatimah. Yang diinginkan kita menjadi teman di neraka waliyadzubillah. Makanya ya kita selalu meminta kepada Allah, berdoa agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salah satu doa kita membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya, itu khususnya habis salat kita baca. Nah, itu doa agar kita meminta meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Wa akthar min alhamdi wa syukri 'ala Allah 'ala ni'matil Islam fa innaha 'azama ni'am wa akbariha. Wa 'alaika la tazal khaifan wajilan min su'il khatimah. Dan kita pun kata beliau harus memiliki rasa takut. Ya, Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad menyatakan kita harus memiliki rasa takut. Takut akan apa? Takut akan meninggalkan dalam keadaan su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Nah, ini yang paling tidak kita inginkan dan ini yang paling diinginkan syaitan. Fa inna Allah mughalibul qulub. Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikkan hati kita. Ini mughalibul qulub. Makanya habis salat pun kita berdoa. Ya. Apa doa kita? Ya mughalibul qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya.
Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang Maha bolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di dalam agama sampai meninggal, agar kita meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu doa yang kita baca setiap habis salat. Ya Allah bi hadzal minna husnul khatimah. Ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu juga kita minta dimantapkan hati kita di dalam agama Islam. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha, dan Allah pun memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan kesesatan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, Allah memberikan hidayahnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, makanya kita hidayah yaitu memberikan petunjuk, memberikan atau mengubah seseorang. Ulama menyatakan al-hidayah yaitu iradatul khair, menginginkan kebaikan pada diri seseorang, itu hidayah. Dan tentunya hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah secara bahasa, hidayah sendiri maknanya adalah wa tabyin, menunjukkan orang, itu namanya hidayah. Contoh misalkan ini menurut bahasa hidayah, kita lagi di depan jalan misalkan ada orang nanya, Pak, saya mau nanya alamat ini di mana? Kita tunjukkan, oh ini alamat di depan sana, misalkan. Artinya kita telah memberikan hidayah agar sampai di alamat tujuan. Menunjukkan itu hidayah secara bahasa. Adapun secara syariat, hidayah maknanya iradatul khair, menginginkan suatu kebaikan pada diri seorang hambanya. Tentunya hidayah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu minta hidayah. Kapan kita minta hidayah? Kapan? Setiap hari kita minta hidayah. Setiap salat kita minta hidayah. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu kita minta hidayah kepada Allah. Minta petunjuk. Ya, ditunjukkan jalan yang baik, jalan yang benar, jalannya para sahabat, jalannya para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya para ulama kalau kita baca ilmu tafsir, kita buka tafsir Al-Fatihah. Iya. Ketika kita membaca ayat siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, itu yang kita minta. Siapa mereka yang diberi nikmat? Dalam ayat lain Allah nyatakan faulaika, ya faulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka orang-orang yang diberi nikmat yaitu para nabi, para syuhada, para orang-orang saleh. Nah, jalan mereka lah yang selalu kita minta. Karena Allah telah memberikan hidayah kepada mereka berupa iman, berupa Islam, orang-orang pendahulu kita yang mana mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang selalu kita minta, kita harapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Makanya rugi kalau kita tidak sholat. Kalau kita sekali tidak sholat, berapa hidayah kita lewatkan, berapa doa yang kita lewatkan. Minimal subuh kita lewat, iya, 2 doa sudah kita lewatkan. Karena setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Zuhur lewat, 4 doa kita lewatkan. Rugi. Ya. Makanya ketika kita membuka siratal ladzina an'amta alaihim, sebagian ulama tafsir menyatakan ay tariqus sahabah wa ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta hidayah jalannya para sahabat dan jalannya para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, dalam hadis Nabi menyatakan ashabi kan nujum. Sahabatku kata Nabi ibarat bintang. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kalian mau ikut siapapun daripada sahabat Nabi, kalian niscaya akan mendapatkan hidayah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahlu baiti kasafinatin nuh. Ahlul baitku kata Nabi, keluargaku ibarat bahtera Nabi Nuh. Man raqiba najah. Barang siapa yang naik kapal dia selamat dari banjir. Wa man takhallafa ghariqa. Barang siapa yang tidak mau naik dia akan tenggelam. Nah, ini diumpamakan oleh para ulama. Iya, kita hidup di dunia ibarat kita ingin menyeberang
menyeberangi lautan. Ya, kita hidup di dunia ini ibarat kita mau nyebrang lautan. Yang pasti pertama kita nyebrang lautan butuh kapal. Kendaraan untuk menyeberang kapal. Apa kapalnya? Nabi mengumpamakan kapal untuk menyeberangi lautan tersebut yaitu ahlu baiti kasafinatin Nuh. Keluargaku, kata Nabi, seperti bahtera Nabi Nuh. Iya, nggak cukup kapal. Kapal pun nggak bisa menyampaikan kita tujuan. Kita mau kemana-mana butuh apa? Butuh arah, penunjuk jalan. Ya mungkin zaman dulu belum ada kompas. Belum ada kompas zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang canggih luar biasa, GPS ada luar biasa. Mau kemana insya Allah tak bakal nyasar kita. Tinggal buka di internet banyak. Nah, zaman dulu belum ada, ya belum secanggih zaman sekarang. Bagaimana mereka mengetahui arah tujuan mereka? Mereka dengan melihat bintang. Oh ini bintang ini di sini, oh ini utara. Bintang ini di sini, oh ini selatan. Bintang ini di sini, oh ini timur. Bintang ini di sini, oh ini barat. Ya, jadi mereka naik kapal biar nyampe sambil melihat bintang. Makanya kata ulama, kalau mau selamat ikuti para sahabat, ikuti para ahli bait Nabi. Karena ajaran mereka bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita tidak boleh mencaci maki sahabat, menghina sahabat. Ya, sahabat melihat Nabi, kita jangankan melihat secara langsung, mimpi tidak pernah. Mimpi aja belum tentu pernah. Sahabat melihat langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya itulah jalan hidayah kita. Ya, Allah berikan hidayah kepada kita dengan kita mengikuti para sahabat dan mengikuti para ahli baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa fil hadits as-sahih walladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiq alaihi al-kitab fa ya'mal bi amal ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mal bi amal ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiq alaihi al-kitab fa ya'mal bi amal ahli al-jannah fa yadkhuluha al-hadits. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Walladzi la ilaha ghair." Demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain dirinya. Iya, Nabi menyatakan, "Inna ahadakum." Salah seorang dari kalian, kata Nabi, la ya'mal bi amal ahli jannah. Luar biasa beramal dengan amalnya penghuni surga. Ibadahnya masya Allah rajin. Iya. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Jarak antara dirinya dan surga hanya satu jengkal lagi nyampe ke surga. Satu jengkal lagi nyampe ke surga kan. Satu dhira' itu satu hasta. Satu dhira' setengah meter. Artinya sudah dekat jarak mau nyampe surga. Iya. Fayasbiq alaihi al-kitab fayamal bi amal ahli nar. Tetapi takdirnya berbeda. Allah mentakdirkan lain baginya sehingga dia beramal dengan amal ahli nar. Melakukan amal penghuni neraka, fayadkhulaha, mati dalam keadaan bermaksiat, masuk neraka. Sebaliknya kata Nabi, ya, salah seorang dari kalian luar biasa layak amal bi amal ahli nar. Maksiatnya banyak. Ya, maksiatnya sangat banyak sekali. Melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan amal-amal penghuni neraka. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Ya, sampai kata Nabi jarak antara dirinya dan neraka itu tinggal satu hasta lagi sampai neraka. Tapi takdir mengatakan beda. Ya, fayasbiq alaihi kitab fayamal bi amali ahli jannah. Maka dia beramal dengan amal penghuni surga, meninggal dalam keadaan ibadah, fayadkhuluha, maka dia meninggal masuk surga. Artinya apa? Penentuan hidup kita itu endingnya nanti ketika kita meninggal. Kita sekarang banyak ibadah, tidak tahu nanti kita meninggal dalam keadaan apa. Orang banyak maksiat, tidak tahu nanti dia meninggal dalam keadaan apa. Mungkin kita yang banyak ibadah meninggal dalam keadaan maksiat, waliyadzubillah, jangan sampai. Dan mungkin mereka yang banyak maksiat meninggal dalam keadaan ibadah, husnul khatimah. Iya, makanya kita tidak boleh suudzon sama orang. Orang banyak maksiat, tidak boleh suudzon. Tugas kita bukan suudzon sama orang. Tugas kita memberikan petunjuk kepada dia, memberikan ajaran kepadanya, menunjukkan kebaikan. Bukan suudzon, bukan menghina, bukan mencaci maki orang tersebut ketika orang melakukan dosa.
Iya, orang melakukan kesalahan, kita kata-katain, kita hina. Iya, yang ada orang bukan malah bertobat, malah lari, malah semakin menjauh. Tetapi makanya dakwah Nabi Muhammad SAW lemah lembut. Iya, Nabi Raufur Rahim, lemah lembut. Ketika ada orang yang salah, tidak pernah Nabi mencacinya, tidak pernah Nabi menghinanya. Pernah suatu hari terjadi kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah suatu hari berjalan dengan anaknya beliau, yaitu Sayyidina Hasan masih kecil. Di pertengahan jalan tiba-tiba ada orang yang mencaci, menghina Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Sayyidina Ali ketika dihina, dicaci maki, beliau diam saja. Beliau diam saja, tidak membalas hinaan, cacian tersebut. Lihat bagaimana akhlaknya, akhlak yang luar biasa. Itulah akhlak kita ketika berdakwah, mengajak orang untuk berbuat baik. Beliau diam saja, anaknya yang masih kecil marah. Wahai ayahku, kenapa engkau diam saja? Iya, kenapa engkau hanya diam? Maka Imam Ali mengatakan kepada anaknya, dia jawab anaknya dengan penuh didikan. Dia katakan, wahai anakku, pernahkah engkau melihat ayahmu ini? Pernahkah mencaci orang? Pernahkah engkau melihat ibumu mencaci orang? Pernahkah engkau melihat kakekmu, baginda Nabi Muhammad, mencaci orang? Kita ini keluarga bukan orang-orang yang suka mencaci, bukan keluarga yang suka menghina. Kalau kamu mau mencaci orang, ikut siapa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itulah akhlaknya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang itu salah, tuduhan-tuduhan nggak benar, dia nggak marah. Nah, begitulah cara berdakwah dengan akhlak yang mulia, dengan lemah lembut. Kita pun ingin menegur orang, ya, mengajak orang untuk berbuat baik. Tidak boleh kita dengan cara yang kasar, dengan apalagi kalimat-kalimat yang kasar. Ya, tidak boleh kita menasihati di depan orang di halayak ramai. Tidak boleh. Nabi SAW menyatakan, man nasaha amaman nas faqad fadhaha. Barang siapa yang menegur orang, menasihati orang di depan orang lain, di depan halayak ramai, itu kata Nabi bukan nasihatin, bikin malu, membuat orang tersebut malu. Ya, sebaliknya kalau kita mau memberi teguran kepada orang yang berbuat salah, panggil empat mata, jangan ada yang tahu, sehingga dia pun tidak malu. Itulah akhlaknya Nabi. Nabi mengajarkan kita demikian, bukan menghina, bukan malah mencaci orang, apalagi memaki-maki. Dia mengatakan, oh ini penghuni neraka, oh ini ahli nar. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Iya, memang neraka punya dia. Iya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja menyatakan orang beramal banyak ibadahnya bisa masuk neraka. Iya, orang yang banyak maksiatnya, subhanallah takdirnya berbeda, terakhir amal ahli surga masuk surga. Makanya kita nggak boleh berdakwah itu dengan apa? Dengan kekerasan, dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menghina. Apalagi sampai mengatakan penghuni neraka, masuk neraka. Iya, kafir, tidak boleh sembarangan mengatakan demikian. Iya, orang ketika dikatakan ahli nar gimana? Kita melakukan sesuatu, atau dikatakan oh kamu penghuni neraka, sakit hati ya. Oh ini kafir, sakit hati. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al-muslim man salimal muslim min lisani. Orang muslim yang sebenarnya kata Nabi, yang mana orang lain selamat dari lidahnya, nggak suka menghina orang, nggak suka mencaci orang, tidak suka mengatain orang, apalagi mengatakan ahli neraka. Iya, jadi kita pun tidak boleh sembarangan. Padahal sudah jelas Nabi mengatakan bahwa orang yang ahli ibadah sejengkal lagi mau sampai takdir berubah sehingga dia bermaksiat dan meninggal dalam keadaan maksiat. Kayak pernah yang saya ceritakan tentang Bausi saya, luar biasa ahli ibadah meninggal menyembah setan. Ahli ibadah meninggal nyembah setan. Makanya kita nggak boleh suudzon, tidak boleh suudzon. Tugas kita bukan suudzon, tugas kita hanya berdakwah. Dakwah itu tugas dari kita semua. Kita mengajak orang berbuat baik. Khususnya kita dakwahi pertama diri kita sendiri. Kita ajak diri kita untuk berbuat baik, dakwah sudah. Kita ajak keluarga kita, sudah dakwah kan? Anak kita ajarin dakwah sudah. Tugas kita hanya berdakwah, mengajarkan kebaikan. Adapun nanti memberi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa
Ya, karena hidayah datangnya dari Allah. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, "Wa ma 'alaika illal balagh." Wahai Muhammad, engkau hanya menyampaikan. Nabi Muhammad menyampaikan. Apalagi kita. Jadi kita nggak boleh sembarang ya mengatakan atau apalagi untuk mengubah seseorang dengan keluar dengan kalimat-kalimat hinaan. Waliyadzubillah min dzalik. Itu bukan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya beri contoh lagi akhlaknya Nabi. Ya, ketika dihina, dicaci maki orang, jelas-jelas orang yang berbuat salah. Pernah terjadi kepada cucunya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin luar biasa ahli ibadah. Beliau mendapat gelar As-Sajjad. Apa itu As-Sajjad? Orang ahli sujud. Sehari beliau sholatnya bisa 1000 rakaat. Sholat sunnahnya 1000 rakaat. Suatu hari ada orang yang dengan sengaja menghina dan mencaci maki. Iya. Nah, ini pernah juga terjadi orang yang kehilangan uang. Dia ke masjid, ya, di masjid dia kehilangan uang 1000 dinar. Mungkin dulu masih pakai apa namanya? Belum zaman dompet dulu kali ya. Masih plastik duit dulu masih berupa dinar dan dirham. Kantong duit itu ya. Berupa dinar dan dirham. Akhirnya dia pulang, dia masuk ke masjid, ternyata di masjid tidak ada orang lain kecuali Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sehingga orang tersebut menuduh Imam Ali yang mengambil duit. Dia datangi Imam Ali, dia marah-marah, dia hina, dia caci maki, dikatai pencuri. Ya, tapi Imam Ali hanya berdiam diri. Diam saja, dia enggak balas. Selesai orang itu menghina, mencaci, memaki, ditanya oleh Imam Ali, "Ya fulan, apakah engkau punya hajat yang bisa saya bantu? Mungkin ada kebutuhan lain?" Ya. Kalau engkau kehilangan duit, berapa isi dompetmu? Berapa ya duit yang hilang itu, kata Imam Ali. Orang tersebut mengatakan, "Uangku yang kau ambil 1000 dinar." 1000 dinar. Kata Imam Ali, "Tunggu sebentar, saya ambil duit." Beliau pulang ke rumah, iya, beliau ambil duit 1000 dinar miliknya sendiri. Datang lagi ke masjid, "Ini uangmu yang hilang. Ini uangmu ambil." Orang itu pulang, iya, merasa senang sudah dapat duit. Pulang ke rumah, ketika dia buka lemari mau naruh duit yang sudah diberikan oleh Imam Ali, ternyata duitnya tidak hilang, tetapi ada di lemari. Ya Allah, katanya, saya sudah nuduh Imam Ali ngambil duit saya. Ternyata duit saya di lemari. Malu dia. Iya, datang lagi ke masjid, bawa duit 1000 dinar yang sudah diberikan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Iya, sampai ke masjid dia minta maaf, ya, nangis dia mau balikin kepada Imam Ali. Apa kata jawab dari Imam Ali ketika orang tersebut mau balikin duit? Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, "Nahnu ahlul bait idza akhradna syai'an la yaqut." Kami ahlul bait, keluarga Nabi, katanya kalau sudah mengeluarkan sesuatu enggak mau kami ambil lagi. Sudah 1000 dinar hadiah buat kami. Luar biasa, dihina, dicaci maki, dikasih 1000 dinar. Ya, kalau orang zaman sekarang itu luar biasa. Banyak orang yang mengatakan akhirnya 100.000, dikata akhirnya 100.000, saya pun mau kan dia dikasih duit ya. Nah, itu akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdakwah dengan lemah lembut dan kebaikan, bukan dengan kata-kata atau kalimat yang kasar. Ya, wa fihi ghairu tahdhir li ahli taqwa wal istiqamah fadlan an ahli tafrid wat tahlil. Kalau kita melihat daripada hadis tadi, orang yang luar biasa ibadahnya banyak, ya, satu hasta dia mau nyampe ke surga, takdir berubah, dia maksiat masuk ke neraka. Itu orang ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa banyak, masih masuk ke dalam neraka. Maka Rahimahullah Al-Haddad menyatakan dari hadis tersebut, iya, itu ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang istiqomah. Orang yang bertakwa, yang istiqomahnya masih takut. Iya, fadlan an ahli tafrid wa takhlid. Apalagi orang yang banyak maksiat. Orang yang banyak ketakwaannya, banyak ibadahnya saja masih takut dengan hadis tadi. Apalagi yang banyak maksiatnya. Iya. Nah, makanya pernah terjadi ada kakak adik 2 saudara.
Dua saudara, yang satu tinggal di atas, yang satunya tinggal di bawah. Yang di bawah maksiat terus kerjanya maksiat terus. Yang di atas kerjanya beribadah terus. Kakak adik berlawanan hidupnya. Yang satu hobinya maksiat, yang di atas hobinya ibadah. Di suatu hari sang adik yang tinggal di bawah yang hobi maksiat penasaran. Iya, kakakku ini ibadah terus, masya Allah di atas. Aku pengen sekali-sekali ibadah, ya. Pengen sekali-sekali ibadah. Ya. Iya. Yang si kakak di atas pun demikian niatnya. Aku banyak ibadah sebenarnya. Adikku di bawah maksiat terus, pengen sekali-sekali maksiat. Ya, yang kerjanya maksiat pengen ibadah, yang ibadah pengen maksiat. Subhanallah, yang satu naik turun dari atas, yang si adik naik dari bawah ke atas, tabrakan tengah jalan, udah mati ya, jatuh mati. Nah, kata para ulama, kalau kita lihat dua contoh ini, mana yang masuk surga? Yang hobinya maksiat apa yang hobinya ibadah? Yang hobinya maksiat. Kenapa? Dia punya niat baik ketika turun dia mau ibadah, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang tadinya ahli ibadah, ya, dia punya niat jelek, pengen maksiat, sehingga meninggal dalam keadaan suul khatimah. Itulah kita hidup ini tidak tahu. Iya, penilaian itu nanti ketika kita meninggal, dan itu yang paling dikhawatirkan. Wa qad kana salafus salih rahmatullahu alaihim fi ghayatil khauf min khatimatis su' ma'a salahi a'malihim wa qillati dzunubihim. Nah, beliau menceritakan bahwa para aslafun salihin mereka paling takut meninggal su'ul khatimah. Mereka paling takut nanti meninggal dalam keadaan apa? Mereka yang paling dikhawatirkan oleh para salaf. Padahal luar biasa ibadah mereka, padahal luar biasa ilmunya, ibadahnya. Dalam keadaan demikian mereka masih takut. Harusnya kita yang ibadah sedikit, ilmu kita sedikit, kita yang harusnya lebih takut dari mereka. Ya. Hatta qala ba'dhum law uridu alayya al-maut 'ala al-islam bi babil hujrah wa syahada bi babil dar, yakni syahada fi sabilillah, lahtartul maut 'ala al-islam 'ala babil hijrah 'ala syahada 'ala babil dar. Sampai mereka mengatakan, kata beliau, sampai daripada salaf saleh mereka mengatakan, kalau seandainya aku ditawarkan untuk mati depan pintu kamar dalam keadaan Islam, ya, atau mati di luar rumah dalam keadaan syahid, aku milih mati depan kamar. Ya, kalau aku ditawarkan katanya meninggal depan kamar, meninggal dalam keadaan Islam, husnul khatimah, atau meninggal di luar rumah dalam keadaan syahid berperang. Ini pasti dua-duanya. Iya, lakhtartul mauta 'alal Islam 'ala babil hijrah. Pasti aku akan milih meninggal depan kamar dalam keadaan Islam. Kenapa? Kenapa enggak milih meninggal syahid, lebih besar pahalanya? Mereka mengatakan, li'anni la adri mal ladzi ya'rid li qalbi fi ma bainal hujrah ila babil dar. Karena aku enggak tahu. Iya, kalau aku sudah keluar kamar katanya, aku mau menuju ke pintu rumah itu, nggak tahu nanti meninggal dalam keadaan apa katanya. Bisa saja nanti di pertengahan jalan mau jihad, aku meninggal suul khatimah. Lebih baik aku meninggal depan pintu kamar, tetapi dalam keadaan Islam. Dan luar biasa pilihan mereka. Iya, daripada meninggal dalam keadaan syahid, tetapi di perjalanan khawatir nanti ada sesuatu yang menggoda, ya, sehingga bermaksiat dan meninggal dalam keadaan suul khatimah. Itu yang paling dikhawatirkan. Wa qala akhar li ba'd ikhwani, dan juga sebagian yang lain para aslafun salih mereka mengatakan, idza hadaranil maut faq'ud inda ra'si wanzur fa in ra'aitani qad muttu 'ala al-islam fa khudh jami'a ma ma'i fabi'hu. Nah, sebagian dari mereka juga mengatakan, kalau nanti aku mati, dia mengatakan kepada keluarganya, nanti kalau aku mati, katanya, duduklah di atas kepala aku. Duduk dan lihat aku, kata. Tunggu, kata yang mau meninggal itu. Kalau aku meninggal dalam keadaan baik, katanya, dalam keadaan husnul khatimah, ya, tolong, katanya, ambil semua hartaku, ya, tolong jualkan. Jual hartaku, berikan permen, katanya. Berikan manisan, bagikan kepada anak-anak kecil.
Tetapi kalau engkau melihat aku meninggal su'ul khatimah katanya, iya, maka umumkan kepada orang-orang agar mereka mau mensolatkanku. Iya, man arada yusalli ala basir. Barang siapa yang mau salat yang tidak mau. Itu kata mereka. Wa kana qad dzakara lahu alamat yu'raf bihal farq bainal amrayn. Karena orang itu kadang ketika mau meninggal, iya, itu diberikan apa? Diberikan alamat, tanda-tanda. Nanti meninggal apakah baik atau tidak. Makanya orang Nabi SAW dalam hadis menyatakan, iya, orang yang banyak maksiat nanti ketika mau meninggal, iya, akan diberikan apa? Peringatan tentang siksa daripada neraka, sehingga ketakutan. Dan orang yang ahli ibadah, yang banyak ibadahnya, akan diberikan kabar gembira tentang nikmat-nikmat surga, bahkan mereka pengen cepat-cepat. Man ahabballah liqa'ahu ahabballah, man ahabba liqa'allah ahabballah liqa'ahu. Dan barang siapa kata Allah yang cinta dan ingin cepat ketemu denganku, aku pun ingin cepat ketemu dengannya. Dan kita tidak akan ketemu dengan Allah kecuali dengan kematian. Tentunya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita selalu minta kepada Allah agar meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Wa'lam annahu katsirun ma yukhtam bis-su' alladhi yatahawanu bis-shalah al-mafruḍah. Nah, beliau menjelaskan, banyak kata beliau orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah itu biasanya kata beliau terjadi kepada orang-orang yang yatahawanuna bis-shalatil mafruḍah. Mereka orang-orang yang suka menggampangkan salat wajib. Ini hati-hati gitu ya. Biasanya kata beliau, kebanyakan orang yang meninggal su'ul khatimah itu terjadi kepada orang-orang yang menggampangkan salat wajib. Makanya orang yang menggampangkan salat, mengakhirkan waktu salat, Allah ancam dalam ayat, fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Diancam oleh celakalah kata Allah, neraka wail bagi orang yang salat yang mana mereka suka mengakhirkan, mengulur-ulur waktu sholat, diundur-undur. Bisa sholat di awal waktu, diundur-undur sampai akhir waktu. Itu masih sholat, diancam. Apalagi yang tidak sholat, yang sholat aja masih terancam. Apalagi yang tidak sholat. Nah, makanya kata beliau, orang yang kebanyakan terjadi, yang meninggal su'ul khatimah, terjadi kepada orang-orang yang suka menggampangkan, melalaikan, mengulur-ulur waktu sholat diundur-undur. Padahal Allah nyatakan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah untuk mendapatkan ampunan Allah. Salah satu ampunan dengan apa? Dengan sholat. Nah, jadi kalau ketika datang panggilan sholat, bergegas kita, ya, agar kita tidak masuk ke dalam ancaman orang yang suka mengulur waktu. Waz zakatul wajibah. Ya, dan sering juga terjadi kebanyakan kepada orang-orang yang suka menggampangkan zakat wajib. Waktunya berzakat dia tidak mengeluarkan zakat. Ya, atau tidak mengeluarkan zakat sama sekali. Kadang-kadang luar biasa mencari cara biar tidak wajib zakat. Nah, ini pernah kita bahas bab zakat ya. Ketika kita membahas bab zakat, khususnya ini bab tijarah, zakat perdagangan misalnya. Iya, zakat perdagangan itu kan wajibnya ketika sudah haul ya, 1 tahun sudah haul dia, ketika 1 tahun dari awal dia dagang 1 tahun, dihitung nanti nisab yang ada di tokonya. Anggaplah dagang toko, dagang apa aja, sembako misalnya. Iya. Nanti kata ulama dihitung nanti apa namanya, barang-barang dagangannya dihitung, ya, duit yang tersisa dihitung semua. Jika sampai nisab maka wajib zakat. Kalau nggak sampai nisab tidak wajib zakat. Atau kita menyimpan uang tabungan misalkan ya, tabungan di bank, seperti yang kita jelaskan bahwa uang ini sama seperti emas nisabnya. Iya, kalau emas yaitu 84 gram, berarti uang seharga 84 gram emas berapa 1 gram? 500, berarti kalau 42 juta ya? 42 juta. Jadi kalau kita punya uang 42
2 juta. Selama 1 tahun uang ini enggak kita kurangi. 42 juta kita tabung, misalkan mulai 1 Januari sudah terisi 42 juta di rekening atau di tabungan di mana. Selama 1 tahun ya, sampai Januari tahun depan duitnya masih 42 juta atau bahkan mungkin lebih karena dia nabung lagi 40 atau 50 juta. Wajib kita mengeluarkan 2,5%. Nah, kadang-kadang orang pengen lari dari zakat. Bagaimana caranya? Ya, ketika mau dekat sampai 1 tahun dikurangi duitnya. Duitnya 42 juta, 2 juta diambil sama dia. Sehingga ketika genap 1 tahun, ya dilihat di tabungan 40 juta, nggak wajib zakat ya. Tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Kenapa nggak wajib zakat? Karena nisabnya berkurang. Tetapi sengaja dia kurangi biar nggak wajib zakat. Lari dari zakat. Ini hukumnya haram. Termasuk orang yang suka melalaikan zakat. Sengaja lari biar dia nggak mengeluarkan zakat. Ya, firar aniz zakat. Ya, sebagian ulama mengatakan haram. Hukum kita lari daripada zakat atau tidak mengeluarkan zakat sama sekali, zakat yang wajib. Walladzina yatatabba'una auratal muslimin. Atau juga kata beliau, ya, orang yang kebanyakan meninggal su'ul khatimah, yaitu orang-orang yang yatatabba'una auratil muslimin, orang-orang yang suka buka aib orang lain. Orang yang suka buka aib orang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man satara musliman satarahullah." Barang siapa yang menutup aib orang lain sesama muslim, Allah akan tutup aibnya juga. Ya, sebaliknya, kita membuka aib orang lain, Allah pun akan buka aib kita. Maka sangat berbahaya. Ya. Seseorang dokter, para ulama menyatakan, orang hidup itu ibarat dokter. Dokter kalau sakit nggak mau ngobatin orang. Ya. Kalau dia sakit, dia berobat, dia sembuhkan diri dia dulu, baru ngobati orang. Sama diri kita juga. Kita sibuk buka aib orang, diri kita sendiri banyak aib. Harusnya apa? Kita perhatikan diri kita dulu. Tutupin aib kita, jangan kita buka aib orang, padahal diri kita sendiri penuh dengan aib dan keburukan. Ya, itu yang paling berbahaya. Itu juga dapat menyebabkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah jika tidak cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara sebab yang dapat menjadikan orang meninggal su'ul khatimah, kata beliau, walladzina yanqusunal mikyala wal mizan, yaitu orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Ya, orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Orang-orang yang seperti ini juga kata beliau, kebanyakan dari mereka kalau nggak tobat meninggal pasti su'ul khatimah jika tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengancam dalam ayat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mutaffif. Siapa mereka mutaffif? Alladzina idza qalu yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mutaffif yaitu orang-orang, kata Allah, yang kalau mereka beli barang maunya pas. Sekilo ya pas sekilo. Tapi kalau orang beli sama dia kurangin. Kan curang. Kalau dia beli barang sama orang, beli beras, dia maunya sekilo pas, nggak boleh kurang. Tapi kalau dia jualin orang beras, jualin orang apapun ya, ditimbangan kurang. Suka mengurangi timbangan orang. Kata ulama, diambil dari ayat ini semua jenis dan bentuk perdagangan yang ada unsur penipuan. Bukan hanya masalah timbangan saja. Ya kan? Orang yang berdosa kenapa? Karena penipuan. Timbangan pun karena penipuan. Bilangnya sekilo padahal hanya sekilo misalnya. Ini kan banyak terjadi di pasar-pasar. Ya, menjual barang dengan cara mengurangi timbangan. Di situ ada unsur penipuan. Atau kata ulama juga diantaranya orang-orang yang berdagang atau berjual, ya, menjual beli barang dengan cara menipu biar barangnya laku, juga sama, hukumnya haram. Masuk dalam ancaman ini juga. Iya, iklannya misalkan dilebih-lebihkan, kadang-kadang orang jual barang kan ya. Yang penting barangnya habis laku. Enggak tahu pokoknya. Oh, ini luar biasa, tahan misalkan ini piring anti banting misalkan ya. Atau iklan apapun.
iklan apapun yang tidak sesuai dengan kualitas barang itu, ya kalau dilebih-lebihkan ya hukumnya bohong dan ada unsur penipuan. Ya, karena kan orang kadang tergoda beli barang karena iklan, ya kan? Iklannya luar biasa, promonya ini itu banyak. Ya, makanya dalam syariat terkadang dia dilarang beli online. Kenapa? Banyak unsur penipuan. Kita beli barang, di fotonya luar biasa bagus, pas sampai lain nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, makanya syarat jual beli itu harus kita melihat barang yang mau kita beli. Minimal kita melihat barang yang kita beli. Oh ini barang. Ya, sehingga terlepas dari unsur penipuan. Ya, kalau kita lihat foto, fotonya bagus, pas sampai nggak bagus, ya salah sendiri. Mau protes sama siapa? Orang yang beli nggak kenal lagi, cuma kenal di Facebook misalnya. Nah ini yang merugikan diri sendiri, dan syariat ya menutup pintu untuk sesuatu hal-hal yang dapat merugikan kita. Walladzina yukhadi'una al-muslimin wa yushunahum wa yalbisuna 'alaihim fi umuri ad-din wad dunya. Dan juga diantaranya orang-orang yang suka menipu orang muslim. Ya, menipu, penipuan dalam bentuk apapun. Menipu orang muslim, ya, atau memberikan suatu hal yang tidak sesuai, baik dalam perkara agama ataupun dunia. Ya, tidak sesuai dalam perkara agama ataupun dunia, memberikan hukum pada seseorang. Ya, dalam hal agama misalkan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Iya, diubah-ubah hukumnya. Tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi, apa yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga dia keluar daripada hukum-hukum yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini juga orang-orang yang meninggal su'ul khatimah. Terjadi banyak sekali debat-debat agama lagi ya. Ulama MUI mengatakan demikian, yang ini mengatakan demikian, dan seterusnya. Iya, orang-orang yang menjual agamanya demi dunia. Ya, demi apa? Demi kenikmatan dunia sebentar mati selesai dunia. Ya, tapi siksanya selamanya waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini juga salah satu pertanda kalau mereka nggak taubat, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mereka akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah min dzalik. Mau dia ulama sekalipun, kalau nggak taubat, ya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan juga mereka orang-orang yang menipu dalam urusan dunia, jelas termasuk perdagangan ini. Walladzina yukadzibuna auliya Allah, atau orang-orang yang mendustai para wali. Dan juga kata beliau, orang-orang yang mendustai para wali. Artinya apa? Enggak percaya dengan wali. Banyak enggak zaman sekarang? Banyak orang enggak percaya dengan para wali. Ya. Bahkan wali songo pun dikatakan fiktif katanya. Iya. Wali songo tidak ada ya tadi. Lah sekarang keturunannya ada, kamu keturunannya, kuburannya ada, peninggalannya ada, yang lain sebagainya ada. Nah, ini orang-orang yang tidak percaya dengan para wali, para kekasih Allah. Bahkan kisah para wali pun diceritakan dalam Al-Quran. Banyak cerita para wali ya. Di antaranya Ashabul Kahfi, bukan nabi tapi mereka wali. Di antaranya ibunda Nabi Isa Siti Maryam, bukan nabi karena nabi tidak ada perempuan, tetapi wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Misalkan cerita tentang orang yang memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ya. Siapa yang memindahkan singgasana Ratu Balqis? Ahli kitab. Ya, bukan jin tetapi ahli kitab. Dalam tafsir dikatakan bahwa nama orang tersebut namanya Asif bin Barhiyah. Namanya Asif bin Barhiyah, dipindahkan sekejap mata. Ya, kalau bahasa Arabnya Asif, tapi kalau bahasa kita Asif ya. Namanya Asif bin Barhiyah. Ini seorang ahli kitab dia. Nah, ini cerita para wali. Diceritakan di dalam Al-Quran bahwa benar adanya mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah sehingga diberikan Allah karamah kelebihan. Orang yang mendustai ini kalau nggak taubat dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wa yunkiruna 'alaihim bighairi haq, atau orang-orang yang juga mengingkari daripada karamah mereka. Nah, ini juga ya, orang-orang yang mengingkari daripada karamah para wali. Bahkan kalau nggak percaya dengan karamah sama sekali, waliyadzubillah bisa murtad.
Loh, kenapa bisa murtad? Karena cerita karomah banyak dalam Al-Quran. Kalau orang nggak percaya dengan adanya karomah wali, kata ulama, bisa murtad, sama dengan tidak percaya dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang karomah. Walladzina yad'una ahwal al-awliya wa maqamatihim min ghairi sidqin. Ya, atau orang-orang yang mengaku-ngaku dia memiliki magom para wali. Nah, ini juga ya banyak zaman sekarang. Zaman orang dulu, mereka yang benar-benar wali, mereka menyembunyikan diri. Jangan sampai orang tahu dia wali. Enggak mau orang tahu identitas dirinya kalau dia wali. Kalau orang sekarang bukan wali, maunya jadi wali. Bahkan ngaku jadi wali, ngaku punya magom yang tinggi, punya kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, para ulama menyatakan la ya'rifu wali illa wali. Enggak tahu itu wali kecuali wali sendiri. Karena para wali sendiri, magom-magom mereka ada yang diketahui semua, ada yang tidak diketahui kecuali orang-orang khusus. Bahkan ada yang tidak tahu, bahkan dirinya sendiri nggak tahu kalau dia wali. Nah, ini yang paling bahaya. Iya, kalau orang nggak tahu dia wali, dia sendiri nggak tahu dia wali, paling bahaya. Ya, kadang-kadang kita menyakiti orang, tahu wali yang kita sakiti. Iya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu daripada waliku, kata Allah, mengganggu kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Jadi kalau kita ganggu wali, ya menyakiti seorang wali, mungkin walinya enggak marah, tetapi Allah yang murka. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad, Nabi dilempari, ya, Nabi disakiti, dihina, Nabi enggak marah, tetapi Allah yang murka. Ya, bagaimana halnya kalau yang kita sakiti Nabi? Kita menyakiti wali saja Allah umumkan perang. Apalagi yang kita sakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita harus berhati-hati dalam ucapan, dalam kelakuan. Jangan sampai kita menyakiti sesama muslim saja dilarang. Apalagi wali, apalagi Nabi. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, mungkin agak di luar materi ini. Ya, kemarin ada informasi masalah pembahasan syirik, tapi bukan di majelis ini, itu di majelis lain. Nah, ketika itu juga ada yang dipertanyakan tentang masalah berdoa yang seperti ini lafaznya. Misalkan kita ngirim Fatihah khususan bila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah, itu apakah syirik atau bukan? Ya. Nah, karena batasan syirik itu sebenarnya yang seperti apa? Yang pernah saya dapat ya pokoknya mensekutukan Allah dengan yang lainnya gitu. Apakah itu termasuk syirik atau bukan? Karena yang pernah saya dapat ya itu tidak termasuk syirik gitu. Tapi ada yang saya dengar bahwa berdoa dengan lafaz seperti itu karena orangnya sudah wafat, sudah mati, maka itu termasuk syirik. Ini pertanyaannya, pencerahannya pertanyaannya, dengar semua dari pertanyaannya. Kita berdoa atau mengirim Al-Fatihah misalkan, atau katakan Yasin, kita tahlil ya, kita kirimkan doa tersebut tawassul kepada seorang wali Al-Fatihah, khusus ila ruh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalkan, atau wali-wali yang lain secara umum ya, atau kita sebutkan nama wali-wali yang lain ya. Pertanyaannya, apakah itu termasuk syirik atau tidak ya, dan bagaimana batasannya? Memang benar ya, Al-Imam Al-Imam Syafi'i menyatakan bahwa kita kalau mengirim doa, kita kalau mengirimkan pahala kepada yang meninggal, kata beliau tidak sampai. Itu Imam Syafi'i. Tetapi pengikut setelah Imam Syafi'i, ya, para ulama banyak yang mengatakan bahwa doa yang kita kirim sampai, dengan syarat kita tujukan khususun ila ruh, misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak yang mengatakan sampai. Perlu kita ketahui, Imam Syafi'i mengatakan nggak sampai, tetapi beliau nggak mengatakan syirik. Ya, beliau hanya bilang nggak sampai, ya sudah, stop di situ saja. Kalau orang sekarang nambah-nambahin, Imam Syafi'i aja bilang nggak sampai,
Ya memang benar Imam Syafi'i bilang nggak sampai, tetapi Imam Syafi'i nggak pernah mengatakan orang yang berdoa demikian syirik, bid'ah atau yang lain sebagainya. Tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan demikian. Imam Syafi'i hanya mengatakan nggak sampai doanya. Bukan berarti kita berdoa tidak boleh. Bukan berarti kita berdoa membaca khususun ila ruh tadi mengeluarkan kita daripada Islam. Tidak. Banyak daripada para ulama yang mengatakan itu sampai, bahkan Al-Imam Suyuti pun memiliki kitab tentang sampainya doa kepada siapa? Kepada al-mayyit. Doa-doa kita kepada mayyit. Iya. Imam Suyuti luar biasa, beliau yang memiliki gelar Al-Hafidh. Hafal ratusan ribu hadis beserta sanad-sanadnya, bukan hanya hadisnya saja, sanad-sanadnya saja beliau hafal. Iya, gelar beliau Al-Hafidh As-Suyuti. Karangan kitab hadisnya mengumpulkan hadis banyak. Beliau menyatakan sampai pahala kepada si mayyit kalau kita khususkan doa tersebut kepada yang bersangkutan. Lah sekarang orang hari ini, iya, hafal hadis jangankan 200.000, 20 belum tentu hafal. Iya, katakan hafal 40-50 hadis, sanad-sanadnya belum tentu hafal. Tahu-tahu mengatakan syirik, tahu-tahu mengatakan bid'ah. Kalau saya lebih percaya Imam Suyuti daripada orang yang mensyirikan orang yang berdoa. Iya, Imam Suyuti jelas-jelas beliau luar biasa, orang alim besar, karangan kitab banyak, ilmunya sudah terjamin. Ya, beliau mengatakan boleh-boleh saja kita berdoa tadi, ya, dan kita yang penting kita tujukan khusus ila roh siapa misalkan, itu sampai kata beliau, itu sampai. Ya, jadi jangan kita terkecoh. Kadang-kadang mereka kadang mengatakan bahwa Imam Syafi'i bilang nggak sampai. Memang Imam Syafi'i bilang nggak sampai, tetapi Imam Syafi'i tidak mensyirikkan dan Imam Syafi'i tidak membid'ahkan. Iya, makanya banyak para pengikut setelahnya mengatakan sampai. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sampai. Baru orang-orang sekarang aja bilang sampai. Jelas. Yang maksudnya bertawasul dengan orang yang telah wafat, misalkan para auliya itu, apakah juga termasuk syirik? Ya. Sama halnya dengan tawassul tadi. Iya, kita bertawassul kepada wali. Contoh ya, kita berdoa tawassul sama Nabi, tawassul dengan wali. Ya, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bijahi Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Dengan kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Atau kita bertawassul bijahin Nabi, dengan kedudukan Nabi, atau tawassul dengan para wali-wali yang lain. Iya, bagaimana hukumnya? Ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas mengatakan itu diperbolehkan. Bukan berarti kita tawassul minta sama orang kuburan, bukan. Tidak ada orang ziarah kubur minta ya Allah minta apa? Namanya di kubur, tidak ada. Orang ziarah kubur minta sama Allah perantara yang di kuburan, baru benar itu. Bukan minta sama yang di kuburan. Jadi kadang-kadang orang mengatakan syirik karena dinyatakan minta sama di kuburan. Tidak ada. Beda halnya ke kuburan minta togel, lain lagi ceritanya. Minta nomor, nah itu baru minta sama di kuburan. Kalau orang tawassul minta sama Allah perantara dengan orang yang di kuburan. Ya, kita tahu siapa yang pertama kali tawassul? Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Orang yang pertama bertawassul Nabi Adam. Nabi Adam berdoa kepada Allah ketika beliau makan buah khuldi. Apa doa Nabi Adam? Allahumma ighfirli bihaqqi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosaku berkat kedudukan Muhammad. Itu salah satu doa tawassul namanya. Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad. Ditanya sama Allah, ya Adam min aina ta'rif Muhammad? Wahai Adam, dari mana engkau tahu Muhammad? Walam akhluqu, aku aja belum ciptain Muhammad, kata Allah. Lalu Nabi Adam mengatakan, ya Rabb, ya Allah, lamma khalaqtani wa nafakhta fiyya ruh fa rafa'tu ra'si. Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, kau tiupkan ruh ke dalam jasadmu, aku angkat kepalaku, aku melihat di tiang-tiang arsy-Mu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan engkau, kata Nabi Adam, tidaklah menggandengkan namamu dengan nama orang lain kecuali orang itu orang yang paling kau cintai. Makanya aku bertawassul dengannya. Apa jawabnya Allah? Shadaqta ya Adam. Engkau benar wahai Adam. Laula Muhammad ma khalaqtu. Kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakanmu. Jadi dari sini kata ulama, orang yang pertama bertawassul Nabi Adam. Kalau dikatakan tawassul syirik, kita ini keturunan orang syirik semua baru. Ya, Nabi Adam orang pertama tawassul. Kalau tawassul syirik, kita ini semua manusia keturunan orang syirik. Orang syirik karena semua manusia bersumber dari satu ayat
Nabi Adam alaihissalam. Logikanya ya, kayak orang kerja tawasul itu. Seperti orang bekerja, kalau kita mau bekerja daftar di suatu perusahaan, ya, suatu pekerjaan. Kalau kita kenal orang dalam, orang-orang yang dekat dengan bos, gampang nggak masuk? Gampang. Kita mau ngurus ke camat, ke kelurahan. Kalau kenal orang dalam nggak pakai ngantri gitu. Ya di rumah aja tanda tangan selesai kirim. Nyampe. Iya. Tapi kalau kita nggak kenal orang dalam, oh lama ngantrinya lagi, nunggu lagi. Itu pun untung-untungan antara keterima atau enggak lama kerjanya. Sama kita berdoa. Kita ini banyak dosa, doa kita belum nyampe. Tetapi kita berkat bertawasul, berwasilah. Iya, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an wabtaghi ilaihil wasilah. Iya, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an berkat kita bertawasul, Allah cepat terima doa kita. Jelas ya? Tapi memang begini sih, emang kalau kita mau dengan orang-orang seperti itu, kita mau kasih hadis gimana pun, tetap dia bakal bilang doif. Tetap pasti doif kan soalnya. Kita bilang, oh ini ada hadisnya, ini. Kalau nggak sesuai dengan apa yang diyakini mereka, pasti bilang doif pasti. Kita tanya sendiri, kalau dia bilang kita apa hadis doif, tanya sama dia apa hadis doif itu, nggak tahu mungkin dia. Dia cuma bilang hadis doif. Dia sendiri nggak ngerti, taunya hadis doif hadis lemah. Bukan itu maksud hadis doif ya. Hadis doif itu artinya hadis yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sahihnya, ada 4 atau 5 syarat. Baru hadis tersebut dihukumi doif. Dan hadis doif pun bukan berarti itu bukan sabda Nabi ya. Hadis doif itu menjadi doif dikarenakan perawinya, bukan lafaz hadisnya. Tapi kalau hadisnya sudah pasti dari Nabi, kalau bukan dari Nabi hadis maudhu namanya. Nah kadang orang nggak bisa bedakan antara doif sama maudhu. Seakan-akan doif itu maudhu sama. Ya, seakan-akan hadis doif itu palsu. Padahal doif juga tetap sabda Nabi. Artinya kadang kalau kita kasih hadis begini nggak mempan juga kadang-kadang. Dan mereka nganggap hadis doif itu palsu. Iya benar. Kadang kita kasih kitab juga suruh baca, nggak bisa baca kitab juga. Cuma nanti saya hadirkan tadi ya. Silakan pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah antara jasmani seseorang dengan rohaninya itu pasti sama, atau bisa jadi jasmaninya orangnya itu cacat atau kurang sempurna, tapi rohaninya itu gagah, bagaimana itu, apakah bisa terjadi? Maksudnya belum paham. Bentuk rohani. Bentuk roh maksudnya. Bentuk roh. Allahu a'lam. Yas'alunaka 'anil ruh. Orang-orang biasa jawab ya. Bentuk roh atau perkara-perkara tentang roh ya. Al-Imam muridnya Ibn Taimiyah saya lupa. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau punya kitab Ar-Ruh namanya. Beliau bercerita tentang roh. Ya, tentang termasuk beliau Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau menceritakan di kitab tersebut tentang sampainya kita baca doa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, padahal itu murid daripada Ibn Taimiyah. Kadang-kadang pengikut Ibn Taimiyah nggak percaya, padahal yang ngarang murid daripada Ibn Taimiyah sendiri. Ya, beliau punya kitab tentang Ar-Ruh nama kitab. Dalam Al-Quran juga Allah menyatakan yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Dulu orang Quraisy tanya tentang ruh. Ya, tanya tentang ruh, bagaimana ruh bentuknya, apa bla bla bla, tanya tentang ruh. Apa dijawab oleh Allah? Ya, diturunkan firman Allah, diturunkan ayat yas'alunaka 'anil ruh. Mereka orang-orang Quraisy, kata Allah diceritakan dalam Al-Quran, bertanya tentang ruh. Ya, Allah nyatakan kepada Nabi Muhammad, Qulir ruh min amri rabbi. Wahai Muhammad, jawab pertanyaan tersebut, ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kalau Nabi Muhammad disuruh jawab begitu, apalagi saya gitu kan ya. Rasulullah saja disuruh jawab begitu. Ruh itu urusan Tuhan. Wallahu alam jadi. Apakah bentuknya begini begitu nggak tahu. Karena ruh Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, ar-ruh min amri rabbi. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia mungkin nggak tahu sampai ke sana ya. Mungkin jelas. Jelas. Saya ingin memperjelas. Karena saya itu pernah bermimpi ditemui seorang, itu orangnya gagah. Adalah Terus aslinya. menasihati saya gitu. Terus saya tanya, Bapak siapa? Saya gitu. Dia menyebutkan nama aslinya. Cuman setahu saya
tokoh itu tidak seperti itu wajahnya gitu. Terus belum yang nama itu kan fisiknya nggak seperti ini kayak gitu. Artinya kita di mimpi, misalkan orangnya nggak sempurna, tapi di mimpi sempurna. Gitu. Iya, artinya dia sempurna. Ya memang dalam mimpi ya kadang-kadang yang namanya mimpi itu kan bukan alam nyata ya. Mimpi itu memang kadang-kadang ya. Mimpi itu beda-beda. Mimpi ada yang dari setan, ada mimpi sebagai tengah tidur. Ya, ada juga mimpi yang benar adanya. Contoh Nabi Muhammad SAW sebelum turun wahyu melalui apa? Mimpi pertama. Iya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasul SAW mengatakan, mimpi juz'un minan nubuwwah, sebagai daripada kenabian. Karena pertama Nabi melalui mimpi. Iya. Baru turun wahyu setelah mimpi tersebut. Tetapi kata ulama, mimpi itu bisa menjadi benar ya. Ada syarat-syaratnya kadang-kadang. Orang kalau tidur dalam keadaan wudu, ya menjaga dirinya dengan membaca yang disunnahkan Nabi Muhammad SAW. Biasa mimpi jadi nyata biasanya, tapi nggak pasti. Ya, adapun misalkan mimpi orangnya misalkan nggak sempurna, tapi di mimpi terlihat sempurna. Ya mungkin kata ulama itu tergambar dari amalnya. Dari amal orang tersebut, ya tergambar daripada amal orang tersebut. Mungkin ya, memang jasadnya nggak sempurna, cuma amalnya banyak, sehingga terlihat di mimpi kayak orang sempurna. Jelas saja. Ya mungkin biasa seperti itu kata orang. Banyak kitab-kitab tentang mimpi memang ada. Ya tafsir mimpi atau yang lain sebagainya. Ya, jadi seperti ini. Roh ketika orang wafat. Setiap orang yang wafat, ya, roh itu tergantung orang soleh ataupun orang toleh. Toleh orang jahat. Kadang-kadang kita lihat orang yang meninggalnya nggak baik, suul khatimah, dibilang datang atau pintu bilangnya gangguin orang kampung, itu sebenarnya jin. Itu jin sebenarnya. Karena rohnya sendiri nggak mungkin bisa kemana-mana. Pasti rohnya di mana? Disiksa malaikat lagi. Ya kan mau kemana? Nggak bisa. Itu jin yang membuat fitnah, kadang-kadang menyerupai orang tersebut. Ya, menyerupai orang tersebut. Nah, kecuali rohnya orang soleh. Kalau orang soleh, rohnya bisa mendatangi kepada keluarganya, mengunjungi keluarga. Itu orang-orang soleh. Ya, wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan hidayah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'zuma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil waftah 'alaina futhal 'arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.